Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita pada hari ini kita akan mengulas kembali terkait proposal yang sudah dibuat, dan pada hari ini kita akan mengulas proposal dari Rini Trinasya Audi, di mana judulnya Strategi Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini melalui Kegiatan Role Playing di TK Nanda Almanaf, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan, sudah kita bahas bersama terkait dengan langkah-langkah dalam pembuatan proposal skripsi, baik dari segi pemilihan judul, kemudian pembuatan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teoritis, dan terakhir adalah metodologi penelitian. Kita akan ulas sedikit di sini bahwa apa yang dibuat oleh Rini Trinasya Audi, dilihat dari segi latar belakang secara substansi sudah hampir benar, hanya saja ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian penting dan harus kita upayakan untuk diperbaiki, untuk direvisi. Perhatikan ketika Rini dan kawan-kawan yang lain dalam menentukan judul, ketika judulnya dalam bentuk penelitian kualitatif, maka latar belakangnya cukup menyampaikan fakta dan data yang kita temui dari observasi yang kita lakukan dan adanya kesesuaian dengan literatur review, di mana literatur review itu kita peroleh dari bahan bacaan kita bersama. Nah, kalau kita lihat punya si Rini di sini yang tidak sesuai adalah bahwa di sini Rini mencoba untuk menawarkan. Di sini Rini menyampaikan bahwa perkembangan sosial emosional anak masih rendah dan menawarkan sebuah kegiatan role playing. Nah, yang seperti itu tidak tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, namun itu lebih mengacu kepada penelitian tindakan kelas. Jadi nanti cukup difokuskan saja. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa dalam pembuatan latar belakang masalah itu kita mengacu kepada konsep piramida terbalik. Jadi kita sampaikan secara general terlebih dahulu, kemudian mengerucut sampai ke tema dan sampai ke masalah yang akan kita teliti. Dan sebagai peneliti kita harus mengungkapkan fakta menarik dan fenomena lokasi penelitian kita itu apa saja, sehingga para pembaca itu lebih tertarik untuk membacanya. Itu sebagai masukan dari latar belakang masalahnya. Secara rumusan masalah, saya rasa penelitian kualitatif jangan hanya satu rumusan, karena ruang lingkupnya terlalu sempit. Boleh misal sesuai dengan judul yang Rini buat, rumusan masalah pertama, bagaimana strategi guru dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kegiatan bermain peran yang dilakukan oleh guru di TK Nanda Almanaf. Kemudian boleh misalkan ditambahkan satu lagi, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam kegiatan bermain peran. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tujuan penelitian, maka tujuan penelitian itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Nah, ini punya Rini sedikit keliru ya. Kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya juga satu. Ya, kalau rumusan masalahnya dua, ya tujuannya dua, seperti itu. Kalau manfaat penelitian, benar di sini ada manfaat secara teoritis, kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis itu boleh untuk penulis pribadi, untuk guru, untuk lembaga, atau untuk peneliti-peneliti yang berikutnya yang akan mengulas kembali. Saya sering mengatakan bahwa penelitian yang baik itu bukanlah penelitian yang terbaru. Justru penelitian yang baik itu adalah penelitian yang kita sebagai peneliti itu berupaya untuk memproblematisasi masalah yang memang sebenarnya masalahnya itu sudah pernah diteliti, hanya saja kita memposisikan diri kita ini di mana. Contoh kalau kita neliti sebuah sepeda motor, orang-orang yang lain, peneliti-peneliti yang lain sudah melakukan penelitian. Misal si Dwi melakukan penelitian terkait sepeda motor, namun hanya pada bagian bannya.
Kemudian misal lagi si Nurul melakukan penelitian yang sama juga terkait sepeda motor, tapi meneliti terkait kecepatannya. Nah, di sini kita sebagai peneliti yang baru, kita juga akan melakukan penelitian terkait sepeda motor. Kita memposisikan diri kita. Kalau kita neliti ban juga, terus apa bedanya? Boleh ban juga, tapi misalkan ada perbedaannya bahwa ban yang digunakan dalam keadaan cuaca hujan dengan keadaan cuaca kering itu pasti berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita memang benar-benar memposisikan diri kita itu di mana. Tidak ada penelitian yang baru, ya. Kalau kita memperbaharui apa yang diteliti orang, nah itu baru betul. Gitu ya. Terima kasih.